Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cara Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harapkan sehat-sehat semua ya, karena di masa pandemi ini kita harus lebih memperhatikan dan selalu menjaga kesehatan. Oke, video kita kali ini akan melanjutkan pelajaran tentang tool pada Photoshop dan fungsi-fungsinya. Tool apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Ya, kita akan membahas Move Tool dan Artboard Tool. Baiklah teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari cara menggunakan Move Tool dan Artboard Tool ya. Sini. Jadi Move Tool dan Artboard Tool ini shortcutnya sama V ya. Tapi untuk berganti-ganti dari Move Tool dan Artboard Tool ini kita bisa menggunakan shortcut Shift V. Tahan Shift lalu tekan V ya. Oke. Pertama-tama kita akan membuat file latihan dulu, new document. Lalu kita buka beberapa file gambar. Oke, seperti ini. Jadi kita akan mengeluarkan gambar-gambar ini dari tab ini ya, biar berdiri bebas ya. Ya. Seperti ini. Jadi gambar anjing ini akan kita pindahkan ke dalam lembar kerja latihan kita seperti ini ya. Klik lalu tahan lalu digeser ke lembar kerja ini, kita tutup yang sudah kita drag. Lalu gambar ikan kita klik, kita drag seperti ini ya. Selanjutnya gambar kucing ya, seperti ini. Nah sekarang ketika gambar ini sudah masuk di lembar kerja atau dokumen latihan kita. Nah sekarang dia sudah berada dalam satu dokumen ya, satu lembar kerja. Nah, kita ganti dulu namanya. Oke, nah fungsi Move Tool pertama-tama kita gunakan untuk seperti ini teman-teman. Nah sekarang ini kan posisi gambar kucing ini paling depan ya dia. Kalau kita geser-geser dia akan menutupi gambar-gambar yang lain seperti ini ya. Nah kalau ingin memindahkan misal gambar ikan ini berada di depan gambar kucing ini, maka kita klik di gambar ikan ini, di layer ini, lalu kita drag, kita naikkan ke atas gambar kucing ya. Jadi otomatis sekarang gambar ikan ini sudah berada di depan gambar kucing. Nah ini sangat berguna sekali saat kita sudah bekerja di banyak layer teman-teman. Jadi kita akan memposisikan gambar mana yang seharusnya di depan dan gambar mana yang harusnya di belakang. Oke, lalu kita ke atas ini. Nah saat kita aktifkan auto select ini teman-teman, jadi saat kita mengklik gambar ini otomatis layer ini langsung pindah ke gambar anjing. Itu pun kita klik gambar ikan,
dia akan secara langsung pindah ke gambar ikan. Oke, jadi kalau kita tidak aktifkan, maka kita harus mengklik dari sini ya, untuk memilih layer yang akan kita pindahkan atau kita lakukan pengeditan, atau bisa juga dari klik kanan pada objeknya teman-teman ya, seperti ini ya, ikan ya, klik kanan kucing, maka dia pindah ke kucing, gambar kucing ini. Oke, sementara kita aktifkan auto selectnya. Lalu di sini ada layer ya, layer berarti yang barusan kita praktekkan. Nah sekarang ada grup. Nah gimana cara menggunakan grup ini? Oke, cara menggunakan grup atau membuat grup, jadi kita pilih di layer ikan ini ya, lalu kita tekan shift, lalu kita klik di layer anjing ini. Jadi kalau tekan kontrol itu kita harus mengklik satu-satu ya, kontrol ya. Jadi kalau tidak ingin dimasukkan grup, kita posisi tekan kontrol ini, kita klik seperti ini ya. Oke, untuk latihan kita masukkan ke dalam grup aja semua ini. Kita tekan kontrol plus G teman-teman ya, akan menjadi folder grup seperti ini. Atau cara kedua adalah dengan mendrag layer ini ke folder di bawah ini ya, seperti ini, otomatis akan terbentuk grup. Oke, nah apa bedanya antara layer dan grup ini? Bedanya teman-teman, saat kita setting pada posisi grup ini, saat kita mengklik gambar-gambar ini, maka yang terpilih adalah grupnya teman-teman. Jadi folder grup ini, misalkan kita klik anjing ya, gambar anjing ini, nah dia akan, yang aktif adalah folder grup ini ya. Tapi saat kita posisikan pada layer ini teman-teman, maka saat kita mengklik gambar ikan ini, dia langsung akan membuka pada layer yang kita maksud ya. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut dengan show transform control. Kita klik show transform control ini teman-teman. Kalau kita aktifkan maka akan muncul free transform pada gambar-gambar ini teman-teman ya, ada objek-objek layer ini ya. Jadi seperti itu. Lalu line and distribute ini ya teman-teman ya. Ini gunanya adalah mengatur dari beberapa objek. Misalkan kita pilih ikan dan kucing ya. Untuk meratakan gambar ini rata atas antara kedua gambar ini, ikan dan gambar kucing, kita klik ini ya. Begitu juga kalau ingin menyamakan gambar anjing ini rata atas ya, kita klik ini ya. Oke. Nah, karena jarak antara gambar ikan dan kucing dan ikan dan anjing ini tidak sama ya teman-teman, jadi spasi antara anjing dan ikan ini agak lebih besar, lebih lebar daripada ikan dan kucing. Nah, caranya bagaimana? Kita klik ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada align to selection. Jadi pada saat kita tadi menggunakan fitur-fitur ini pada settingan pada default selection ya, align to selection. Nah, sekarang kita coba rubah ke align to canvas ya teman-teman. Oke. Nah, kalau align to canvas teman-teman, berarti dia akan rata dengan
tepi lembar kerja atau kanvas ini teman-teman, seperti ini ya. Begitupun kalau kita klik, misalkan kita letakkan di tengah ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini posisinya ada di tengah-tengah dari kanvas atau lembar kerja ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan move tool ini untuk mengcopy objek atau layer teman-teman ya. Caranya kita coba seperti ini. Jadi klik objek, tahan Alt, lalu kita geser ya, seperti ini ya. Klik objek, tahan Alt, geser ya, seperti ini ya teman-teman, cara menggunakan move tool untuk mengcopy objek atau layer ya. Jadi klik objeknya, kita tahan Alt, kita geser. Nah, auto select ini teman-teman, kalau saya biasanya tidak saya aktifkan, tapi saya lebih suka saat membutuhkan saya tahan tombol kontrol ya. Ini saya tahan tombol kontrol, auto selectnya aktif, saya lepaskan, saya tahan tombol kontrol, saya lepaskan. Jadi saya lebih suka menggunakan auto select ini dengan cara tekan kontrol ya teman-teman ya, seperti ini. Ini saya tahan tombol kontrol di keyboard ya. Nah, ini saya lepaskan ya. Nah, untuk move tool ini teman-teman, seandainya kita sedang pada tool lain ya, kita tidak perlu berpindah ke move tool ini untuk menggunakannya ya, dengan cara sama seperti tadi, kita tekan kontrol ya. Ya, ini tekan kontrol otomatis, walaupun kita tidak sedang pada move tool ini ya, tapi kita bisa menggunakan move tool. Jadi ikonnya berubah menjadi move tool ya saat kita tekan atau tahan tombol kontrol di keyboard ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menggunakan artboard tool ya. Oke, kita membuat dokumen baru. Saat kita memilih template atau preset web atau mobile ini teman-teman, otomatis artboard tool ini sudah tercentang. Jadi memang artboard tool ini direkomendasikan untuk pembuatan desain-desain untuk keperluan mobile dan web ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk menduplikat atau mengcopy artboard tool ini teman-teman, kita bisa tekan tombol plus yang ada di sekeliling ini, di sisi-sisi ini. Misalkan kita ingin menduplikat ke sisi kiri, ke atas, ke bawah atau ke kanan ya. Jadi kita tinggal klik ya, maka kita bisa melihat propertinya di sini. Secara template, secara default backgroundnya warna putih ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa preset ukuran ya teman. Kalau kita ingin mengganti-ganti sesuai yang kita butuhkan, kita bisa memilih dari preset ini. Oke, misal kita menggunakan preset ini, atau kita menggunakan ukuran sendiri. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu ketika kita ingin menduplikasi atau mengcopy artboard ini beserta isinya teman-teman, kita bisa lakukan dengan cara klik tanda plus ini dengan menahan tombol Alt di keyboard ya. Otomatis artboard akan tercopy beserta isinya ya. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan gambar ini dari artboard teman-teman, tinggal kita geser
ya, maka dia akan keluar dari artboard dan berada di area lembar kerja ini teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak ingin gambar ini terlihat ya teman-teman, maka kita klik ini teman-teman, tombol artboard yang berada di layer ini teman-teman. Nah, seperti ini. Maka saat gambar ini kita geser keluar sini, maka dia tidak terlihat teman-teman. Oke. Nah, lalu kalau kita buka, terlihat ya. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah fitur di atas ini juga sama saja teman-teman. Kalau kita ingin membuat new artboard ya, kita bisa klik ini, lalu tinggal klik di lembar kerja ini, otomatis dia akan membentuk artboard baru ya. Nah, artboard ini teman-teman, kita tidak bisa menyimpannya seperti kita menyimpan dokumen ya teman-teman, karena nanti hasilnya dia akan bergabung, jadi tidak bisa terpisah jadi artboard 1, artboard 2 dan copy 1 ini. Maka cara menyimpannya adalah dengan cara mengekspor teman-teman ya, bisa artboard to file, artboard to PDF, atau kita menggunakan export as. Ya, saya menggunakan file JPG. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya file ini bisa kita ekspor dalam ukuran berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita menginginkan file ini disimpan dengan ukuran lebih kecil atau lebih besar, misal kita ya, ini kita simpan dengan ukuran lebih kecil, maka nanti di filenya akan diberi tanda bahwa file itu kita simpan dengan ukuran setengah kali ini teman-teman ya. Kalau kita kembalikan ke posisi normal, nah kalau sufiksnya pada posisi normal kosong ini bisa kita isi sebagai tanda atau apapun kita inginkan. Misalkan kita isi web misalkan sebagai tanda, tidak kita isi juga tidak masalah, kita kosongkan. Oke. Lalu kita export all. Maka hasil filenya yang kita ekspor barusan teman-teman, ini ada yang bertanda web ini ya teman-teman ya. Ya, maka filenya adalah ini teman-teman yang barusan kita ekspor ya. Oke, saya rasa cukup di sini dulu teman-teman untuk video kita membahas tentang Move Tool dan Artboard Tool ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like, subscribe, dan di share ya teman-teman ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.